Legenda MU ini siap jadi pengganti Erik ten Hag di Old Trafford. Rumor manajer baru Manchester United kembali merebak. Legenda Setan Merah, Michael Carrick dikabarkan siap mengambil pekerjaan tersebut. Manchester United kembali berada dalam situasi yang kurang baik. Tim berjuluk Setan Merah itu belum meraih satupun kemenangan dari 5 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Situasi ini membuat Erik ten Hag berada dalam posisi yang sulit. Manajer asal Belanda itu dikabarkan berada di ambang pemecatan di Manchester United. Situasi ini membuat banyak manajer dikaitkan dengan Manchester United. Salah satunya adalah sosok legenda mereka, Michael Carrick. Menurut laporan The United Stand, Carrick saat ini siap kembali ke Old Trafford untuk menangani Manchester United. Sebagai klub legenda, Carrick memiliki ikatan yang kuat dengan Setan Merah, sudah menjadi impiannya untuk menjadi manajer baru Manchester United. Jadi jika Manchester United membutuhkan manajer baru atau caretaker, ia siap untuk mengisi posisi tersebut. Carrick sendiri saat ini tidak menganggur, ia menjadi manajer dari klub Championship, Middlesbrough. The Borough saat ini bersaing ketat di papan tengah Championship. Carrick dilaporkan tidak keberatan untuk meninggalkan klubnya itu. Ia menilai menangani MU adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, sehingga ia rela meninggalkan Borough, jika MU serius ingin menggunakan jasanya. Namun sejauh ini, nama Carrick masuk ke bursa manajer baru Manchester United. Carrick bersaing dengan nama-nama seperti Thomas Tuchel, Ruud van Nistelrooy dan Gareth Southgate, menjadi 3 nama yang paling dijagokan untuk menjadi bos baru Setan Merah. Kabar terbaru cedera Harry Maguire. Ada kabar baru seputar kondisi Harry Maguire. Sang bek mengonfirmasi bahwa ia akan menepi beberapa pekan untuk memulihkan cederanya. Pada akhir pekan kemarin, Maguire mendapat kesempatan untuk menjadi starter di lini pertahanan Manchester United. Ia berduet dengan Jonny Evans di jantung pertahanan Setan Merah saat mereka melawat ke markas Aston Villa. Namun sebelum babak pertama berakhir, Maguire harus ditarik keluar, ia mengalami kesakitan dan harus dibopoh keluar lapangan. Hingga saat ini belum ada kabar mengenai kondisi Maguire, namun sang bek baru-baru ini memberikan kabar terkait cederanya itu. Baru-baru ini, Maguire melalui akun media sosialnya, memberikan update seputar kabar cederanya. Ia mengaku kesal karena harus mendapatkan cedera, di laga ia menjadi starter untuk Manchester United. "Saya benar-benar kecewa mengalami cedera di akhir pekan kemarin," tulis Maguire di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Maguire tidak memberikan secara spesifik cedera apa yang menimpanya. Namun sang bek mengindikasikan bahwa ia akan bertahan agak lama untuk menyembuhkan cedera tersebut. "Saya akan absen sekitar beberapa minggu, namun saya akan kembali dengan kondisi yang lebih kuat," tutupnya. Maguire bukan satu-satunya pemain MU yang cedera mengalami Aston Villa. 3 pemain Setan Merah lainnya juga harus menepi karena cedera. Mereka adalah Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, dan Noussair Mazraoui yang juga dipastikan mengalami cedera seusai laga itu. Setelah Alejandro Garnacho, 2 pemain MU dikonfirmasi alami cedera. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. 2 pemain mereka dikonfirmasi mengalami cedera. Manchester United pada akhir pekan kemarin menjalani laga melawan Aston Villa. Pertandingan yang berakhir imbang dengan skor 0-0 ternyata memakan korban. Winger MU, Alejandro Garnacho dikonfirmasi mengalami cedera. Ia mengalami masalah di lututnya, sehingga ia tidak bisa memperkuat timnas Argentina di jeda internasional kali ini. Baru-baru ini, MU membagikan kabar buruk. Ada 2 pemain mereka yang dikonfirmasi mengalami cedera lagi. Pemain pertama yang dikonfirmasi mengalami cedera adalah Noussair Mazraoui. Sang bek memang menarik Erik ten Hag di jeda pertandingan melawan Aston Villa. Namun pada saat itu, ia ditarik sebagai langkah pencegahan saja. Dalam keterangan mereka, MU menyebut bahwa ternyata sangat diperlukan perlawanan yang lebih intensif, sehingga ia tidak bisa membela timnas Maroko. Pemain kedua yang dikonfirmasi mengalami cedera adalah Kobbie Mainoo. Sang gelandang melawan bermain Aston Villa sejak awal pertandingan. Namun di laga itu ia ternyata bermain dalam kondisi yang kurang fit. Alhasil, kondisinya saat ini tidak memungkinkannya untuk membela timnas Inggris di ajang UEFA Nations League.
Sir Alex Ferguson telah mengungkapkan dua hal yang harus dimiliki oleh seorang manajer Manchester United, yaitu kepribadian yang baik dan kemampuan komunikasi yang bagus. Erik ten Hag merupakan pelatih permanen kelima klub dalam 11 tahun terakhir, meskipun sepertinya waktunya akan segera berakhir, dengan adanya rapat dewan direksi yang akan diadakan pada hari Selasa waktu setempat. Ten Hag bertanggung jawab atas hasil buruk Manchester United di Premier League musim lalu, yakni finish di posisi ke-8, dan hal tersebut telah diikuti oleh awal terburuk sepanjang masa untuk kampanye Liga musim ini. Setelah dilaporkan diberikan dua pertandingan terakhir, melawan Porto dan Aston Villa, untuk menyelamatkan pekerjaannya, yang keduanya berakhir imbang, Ten Hag sekarang menghadapi ancaman pemecatan, dengan Thomas Tuchel yang dilaporkan akan menggantikannya. Jika Ten Hag pergi dan manajer baru ditunjuk, Ferguson telah merinci kepada Sir Jim Ratcliffe dan koleganya, tentang kandidat ideal yang harus ada di loker mereka. Dalam sebuah kesempatan, Ferguson mengatakan peran yang dibeban oleh Ten Hag saat ini, di ruang ganti Manchester United tidaklah mudah. Menurutnya dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa menguasai ruang ganti saat ini. Saya pikir peran manajer itu telah hilang sekarang, ucap Ferguson. Saya beruntung memiliki masa-masa di Manchester United, di mana saya adalah seorang manajer dan memiliki kendali atas sebagian besar bagian dari klub, karena saya meleburkan diri di dalamnya, dan juga saya memiliki kepribadian dan kemampuan komunikasi untuk melakukan hal tersebut. Sangat penting jika Anda akan mengelola klub sebesar Manchester United, Anda membutuhkan kepribadian yang baik, dan Anda membutuhkan keterampilan organisasi yang sangat bagus, dalam hal berurusan dengan berbagai jenis kepribadian dan tipe pemain yang berbeda. Pria asal Skotlandia ini kemudian menekankan pentingnya satu hal, yang harus dipelajari oleh manajer MU di masa depan, dan hal tersebut mendefinisikan Setan Merah sebagai sebuah klub, yang memberikan kesempatan kepada para bintang muda. Saya belajar banyak mengambil langkah tersebut dari Aberdeen, lanjut Ferguson. Aberdeen terasa nyaman, saya mengontrol klub, itu adalah klub kecil yang hebat, fantastis. Namun, untuk melompat dari sana ke MU, saya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, untuk memahami apa yang membuat United menjadi klub seperti sekarang ini, di bawah asuhan Sir Matt Busby, dan itu adalah para pemain muda. Dia menciptakan situasi di mana Manchester United, dianggap dan diakui sebagai klub, yang memberikan kesempatan kepada para pemain muda.